Kita bersama-sama menjaga hutan kita, bersama-sama untuk menanam satu rumah, satu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Janmiko di 1000 Ilmu di acara Mata Kita Membuka Perspektif untuk Anak Bangsa. Jadi beberapa hari ini teman-teman, ada salah satu putri pariwisata Kalimantan Tengah yang diserang oleh netizen. Ini berawal dari sebuah postingan story Instagram yang diupload oleh Tisia. Diserang netizen karena menggunakan beberapa statement dia yang mengatakan bahwasannya banjir nih. Ini ada statementnya yang masih ada screenshotan dari Radar Sampit. Ini pendapatnya dia teman-teman yang ditulis, bukan gak peduli dengan lingkungan, tapi kita hidup di negara yang mengutamakan hukum positif. Apa-apa harus ada legalitasnya. Contoh seorang yang dapat dipidana karena adanya beberapa unsur tindak pidana. Jadi kalau negara ini mau maju, aman harus tetap mengutamakan aturan hukum negara. Kalau aturan hukumnya tidak dihargai, pasti terjadi perpecahan di mana-mana. Let's we are unity in diversity. Lagian sekarang emang lagi banjir di mana-mana, bukan di Lamandau aja, di Katingan juga banjir. Terus mau disalahin siapa? Kan bencana alam akibat ulah manusia. Dengan membuang sampah ke sungai juga bisa menyebabkan banjir. Dengan membuang sampah ke sungai juga bisa menyebabkan banjir, ya bener. Jadi kembali lagi ke tiap-tiap masyarakat untuk mengatur pola hidup yang bersih, sehat dan ramah lingkungan. Ya bener aja sih, menurutku bener-bener aja gitu. Cuman penyampaiannya dia terlalu mengarahkan, ya kalau orang-orang yang sekali ngeliat gitu, kalau sekali baca, mengarahkan bahwasanya ini tuh salah masyarakat karena membuang sampah di mana-mana. Dengan pendapat dia yang di akhir-akhir itu, jadi kembali lagi gitu ke tiap-tiap masyarakat. Jadi menyalahkan masyarakat untuk ya kita hidup sehat, hidup kembali mencintai lingkungan. Oke bagus, pembahasannya bagus, cuman ini bukan permasalahan sampah, membuang sampah ke sungai, bukan bro. Yang pasti teman-teman, kenapa bisa banjir itu di sana ya karena 80% yang ada di Kalimantan Tengah, ini pendapat yang saya kutip dari Magobay yang disampaikan oleh Direksi Walhi Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa 80% Kota Waringin Timur, tanahnya itu 80% tanah di Kota Waringin Timur dikuasai oleh industri perkebunan kelapa sawit, ada tambang, ada pasir, ada batu yang itu merusak hutan, yang sudah merusak hutan. Jadi 80%. Sisanya 20%. 20% apa? Yang terdiri dari perumahan dan hutan. Berapa persen? Sedikit banget kan teman-teman. Ya udah, itu yang bisa menyebabkan banjir gitu. Udah berapa lama ini kemudian banyak membuat petisi juga, sampai 5.000 petisi yang menginginkan bahwasanya Tisia itu harus diturunkan dari jabatannya sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Tengah karena tidak berkompeten dalam hal ini. Memang saya mengatakan gini, Putri Pariwisata itu tidak selamanya memiliki wawasan yang sangat luas. Artinya tidak semua ilmu itu dia bisa kuasai ya, karena kayak kita juga ya, orang-orang ya punya kompeten di bidangnya masing-masing itu. Yang menjadi salah bagi saya, menurut saya ya, dia tidak memberikan dasar, statement dasar. Tapi dia memang statement dia, statement dia gitu, tanpa adanya kutipan landasan dasar pemikiran gitu dan bukti yang cukup, sehingga ya memang dia cocok lah untuk diserang gitu. Kemudian dia meminta maaf dengan penuh kerendahan hati saya pribadi, Tisia Bianti Halijam, memohon maaf atas kehilafan pernyataan saya berapa minggu lalu yang telah menyinggung, menyakiti hati saudara-saudaraku yang mengalami musibah banjir di wilayah Kalteng. Jujur, pernyataan saya tersebut sebenarnya merupakan bentuk keprihatinan saya yang mendalam. Sekali lagi, saya hanya beropini dan itu murni dari diri saya sendiri, tidak ada dorongan dan paksaan dari siapapun. Saya hanya beropini, mencurahkan kepikiran saya ke media sosial, sama lazimnya dengan yang saudara-saudara saya yang lain lakukan. Tapi mungkin cara penyampaian saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Mohon dimaklumin karena saya juga manusia yang biasa yang tidak sempurna dan masih sangat membutuhkan saran kritik yang bersifat membangun. Inilah saya, Tisia Bianti Halijam, dengan segala kekurangan dan kesederhanaannya akan selalu mencintai tanah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu juga saya berusaha memberikan apa yang terbaik yang dapat saya lakukan, yang sesuai dengan talenta saya untuk mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Semoga dengan kejadian tersebut saya bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian permohonan maaf saya sampaikan, terima kasih. Oke, untuk Tisia Halijam, mungkin dari beberapa banyak mahasiswa
beberapa banyak para putri pariwisata yang dulu-dulu juga dari Katingan dan sebagainya yang merasa menyesal juga dengan statement yang Tesia sampaikan karena tidak ada landasan dasar, tidak ada statement yang kuat sehingga opini tersebut merupakan opini pribadi yang tanpa dasar, tanpa pemikiran yang benar-benar ini dengan faktanya gitu. Jadi saya harap Tesia belajar, kita juga semua belajar untuk menyampaikan pendapat kita dengan sebaik mungkin, dengan berhati-hati sedemikian mungkin. Saya mengajak ke teman-teman semualah untuk ayo kita mulai berdiskusi nih. Apa solusi? Bagaimana kita kawal pemerintahan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah juga untuk tidak terjadi lagi yang namanya kebanjiran, kebakaran hutan. Karena hutan kita ini sudah mulai sedikit teman-teman. Hutan kita sudah mulai tipis gitu. Dan saat ini tuh mulai banyak gerakan-gerakan lingkungan juga. Katingan Mentaya Project itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan juga. Kemudian kita juga seharusnya di masyarakat memulai untuk menanam satu rumah satu pohon. Entah itu pohon mangga, pohon rambutan, pokoknya satu pohon aja deh gitu. Ajak teman-teman kalian, yuk kita nanam pohon, yuk kita nanam pohon. Karena kebijakan yang waduh, kita gak bisa ngomongin kayak gimana ya. Kita ngelihat bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dulu terjadi itu sudahlah, kita nggak bisa nuntut juga gitu. Dan ini merupakan ujian bagi kita, merupakan tamparan bagi kita untuk mengawal pemerintahan kita, agar kita tuh menyampaikan aspirasi kita, bisa menuntut ke pemerintah bahwasanya ini loh jangan sampai keulang lagi, tolong dong gitu. Bahwasanya hutan itu milik kita, hutan tuh gini-gini sebagainya gitu. Bahwa di Kinipan juga yang kita tahu bahwasanya Kinipan beberapa daerahnya hampir wilayah-wilayah di sekitarnya menjadi yang dulu hutan menjadi kelapa sawit ya. Kan kita tahu bahwasanya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh, tidak baik gitu. Karena ya bisa jadi itu memang salah satu penyebab terbesarnya banjir. Karena itu melalui sebuah penelitian dan pendapat yang saya kutip dari Magobai dan Direksi Walhi. Jadi memang tidak sembarangan gitu, orang-orang itu memang meneliti gitu loh teman-teman ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman semua untuk kita bersama-sama menjaga hutan kita, bersama-sama untuk menanam satu rumah satu pohon. Mulai gerakan saat ini kita mulai harus menanam satu rumah satu pohon. Dan teman-teman yang mungkin saat ini mulai membangun rumah, ayo kita membangun rumah betang kita kembali, rumah panggung kita kembali. Karena dengan itu insya Allah kedepannya kita aman dari banjir apabila itu terjadi banjir. Dan apabila terjadi bencana juga akan lebih aman juga dengan rumah betang. Mungkin rumah betang dananya cukup banyak, cuman dengan metode dengan teknologi yang saat ini ada, semoga bisa menjadi rumah betang atau rumah panggung yang mantap sekali dengan konsep-konsep yang free energy yang saya pernah bahas sebelumnya mengenai konsep rumah free energy, bagaimana rumah panggung kita kolaborasi dengan rumah free energy dengan rumah modern pasti bakalan indah dan bagus. Dan yang terutama saya anjurkan ke teman-teman, rekomendasikan ke teman-teman adalah menanam satu rumah satu pohon, entah itu pohon mangga, pohon rambutan, pohon akasia, pohon apa aja deh. Yang penting satu rumah satu pohon agar perumahan, agar daerah kalian yang kalian tempati saat ini menjadi rindang. Karena ingat teman-teman, 80% dari tanah Kalimantan Tengah telah dikuasai industri. Saya Jatmiko dan inilah mata kita.